Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan atau membahas tentang tafsir surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Namun sebelum kita masuk ke dalam tafsir surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 ini, saya ingin merefleksi atau mengingat kembali, mengajak pemirsa semua untuk mengingat bagaimana kondisi kita hari-hari ini, yang dikatakan dunia sedang kesulitan ekonomi, banyak terjadi persoalan, peperangan, permasalahan, permusuhan di mana-mana terjadi. Itu merupakan kondisi pikiran-pikiran kita pada umumnya. Bahkan ada fenomena terbaru yang sering kita dengar belakangan ini sebagai masalah mental health atau masalah kejiwaan. Anak-anak muda, para mahasiswa banyak yang mengatakan ini sedang kena mental health, sedang kena gangguan jiwa, gangguan pikiran. Apa yang menyebabkan itu semua? Yaitu persoalan-persoalan hidup. Bahkan meskipun persoalan hidup itu sederhana, namun itu sangat mengganggu manusia pada hari ini. Oleh karena itu, penting untuk kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur lara atau sebagai penyadaran terhadap kita semua betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki jalan yang luar biasa bagi kita, mengingatkan kita untuk menyadari bahwa setiap persoalan itu diapit oleh dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu tenang, damai, khusyuk dalam ibadah kepada Allah SWT. Ibadah dalam segala maknanya, baik hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sosial sesama manusia maupun lingkungan kita. Baik pemirsa sekalian, mari kita masuk pada firman Allah SWT, surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Kenapa saya memilih surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6? Harusnya dari ayat 1 sampai 8, akan tetapi karena waktu kita sangat terbatas, mari kita bahas yang ayat 5 dan 6. Untuk selanjutnya nanti insya Allah di kesempatan lain kita lanjutkan atau kita mulai dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah SWT di sini mengulang kembali ayatnya. Dalam hal ini al-usri, yaitu isim ma'rifah namanya, diulang dua kali oleh Allah. Sementara meskipun itu diulang dua kali tapi dimaknai satu. Mengapa? Karena itu dua-duanya menggunakan alif lam. Oleh karena itu al-usri yang kedua mengacu pada al-usri yang pertama. Namun di sini yusra atau kemudahan itu dihitung dua. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan yang sama tadi ada kemudahan. Oleh karena itu di sini setiap kesulitan diapit oleh dua kemudahan oleh Allah SWT. Dan setiap kesulitan yang datang tidak ada jeda antara kemudahan itu. Akan tetapi beserta ujian, beserta kesulitan itu Allah SWT udah menyertainya dengan kemudahan.
Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis yang luar biasa. Kalau kita tahu ini akan sangat menenangkan jiwa dan hati kita ketika kita menemukan masalah. Rasulullah SAW bersabda, suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada sahabat yang lain bahwa suatu hari Rasulullah SAW berada di depan saya. Lalu beliau SAW bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, kata Rasulullah, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya, lalu akan mengusir kesulitan itu. Lalu turunlah firman Allah yang tadi saya bacakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Betapa luar biasanya pemirsa sekalian. Bahkan ke dalam batu pun kesulitan itu, maka kemudahan akan masuk ke dalam batu itu dan akan mengusir kesulitan itu. Lalu kita, apa alasan kita untuk merasakan sedih, berkepanjangan, atau susah terhadap segala sesuatu dalam hidup kita ini? Jika bahwa tadi Allah telah menjamin bahwa bersama kesulitan yang ada akan disertai dengan kemudahan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pemirsa sekalian, kita hanya patut mensyukuri apa-apa yang menjadi karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian bila hidup kita ini mengalami suatu kesulitan, maka kita tinggal bersabar dan memohon kepada Allah SWT. Sebagaimana nanti dibahas di ayat berikutnya. Di sini akan dijelaskan kemudian dengan syair dari Imam Syafi'i, luar biasa syairnya, yang artinya seperti berikut. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Begitu pemirsa sekalian. Sesungguhnya kunci dari kebahagiaan, kedamaian ini udah ada di depan mata kita. Sudah ada di rak-rak buku kita. Itu adalah surah yang sangat singkat, surah Al-Insyirah, yang termasuk surah-surah singkat di juz 30. Maka betapa luar biasanya para pemirsa sekalian ketika kita sudah mulai mencoba mengkaji ayat-ayat Allah berdasarkan pemahaman para ulama. Dalam hal ini kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Ada pula hadits Nabi yang dikutip oleh beliau dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, pertolongan diturunkan dari langit sesuai dengan kadar pembiayaan, dan kesabaran diturunkan sesuai dengan kadar musibah. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang patut dikhawatirkan di dalam hidup ini pemirsa sekalian, bahwa Allah SWT akan menyertai semua kesulitan itu, akan memberikan pula kesabaran ke dalam diri kita. Sebagaimana juga Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan dengan kemampuannya. Maka kita tidak boleh berputus asa. Pemirsa sekalian, kita berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini setiap ada kesulitan maka itu udah disertai dengan kemudahan dan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagi penyair lain yang mengatakan, betapa banyak musibah yang menimpa diri seorang hingga membuatnya terasa sempit, sedangkan di sisi Allah ada jalan keluar darinya. Bila mana musibah mencapai puncaknya, maka pastilah ada jalan keluarnya, padahal yang bersangkutan mengira tiada jalan keluar darinya. Subhanallah. Betapa luar biasanya penjelasan dari para ulama untuk menyadarkan kita semua, untuk memahamkan kita semua tentang ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra. Itu sudah sangat gamblang dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini. Ketika musibah datang, masalah datang, kenapa kita baru mengenali? Pertanyaannya, kenapa kita baru mengenal ada musibah, ada kesedihan? Ya karena kita baru saja selesai dari kebahagiaan. Itu logikanya. Kenapa orang bersedih? Karena baru saja dia
dalam kondisi tidak bersedih. Nah, itulah bukti bahwa setiap kesedihan, kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Sebentar lagi kesedihan itu akan menghilang. Nah, oleh karena itu, pemirsa sekalian, mari kita terus mengkaji Al-Quran, sehingga betullah barang siapa yang ingin ketenangan jiwa, maka dia hendaknya membaca Al-Quran. Inilah yang dimaksud. Kita membaca Al-Quran tidak hanya sampai kepada membaca dengan benar, akan tapi kita juga harus sampai kepada memahami Al-Quran itu, sehingga kita akan mendapatkan kemanfaatan yang jauh luar biasa. Meskipun dengan hanya membaca, kita akan mendapatkan pahala, akan tetapi akan jauh lebih luar biasa ketika setelah kita membacanya, ayat-ayat Al-Quran itu kita baca maknanya, lalu apa yang ingin disampaikan oleh ayat itu. Maka dengan demikian, itulah yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Baik hadirin atau pemirsa sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.